Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimah puji bersyukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat bering salam buat junjungan kita Nabi Allah yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa semuanya? Hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Marilah kita simak penjelasan Bapak tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihissalam adalah anak Ubaid bin Jabir bin Samud. Nama Samud berasal dari kakeknya yang bernama Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Soleh itu adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, merupakan keturunan yang keenam. Agama kaum Samud adalah berhala, seperti halnya kaum Ad. Mukjizat kerasulan Nabi Soleh adalah seekor unta yang tidak boleh diganggu orang dan mengeluarkan banyak susu. Karena kaum Samud durhaka kepada Allah, akibatnya Allah pun menurunkan azab yang memusnahkan mereka, berupa petir yang menyambar-nyambar, kecuali Nabi Soleh dan pengikutnya yang sudah meninggalkan kampung terlebih dahulu. Jadi azab Allah datang setelah Nabi Soleh dan pengikutnya meninggalkan kampung halamannya terlebih dahulu. Jadi makanya Allah datangkan azab kepada orang yang durhaka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi yang sederhana kepada kaum Samud. Dia tidak kaya, tidak terpandang, namun berhati baik. Dia sangat cerdas dan suka berfikir. Namanya adalah Nabi Soleh alaihissalam. Sejak kecil Nabi Soleh membenci berhala. Nabi Soleh lalu berdakwah di depan penyembah patung berhala. Namun mereka malah menantang Nabi Soleh, "Buktikanlah kalau engkau seorang nabi, tunjukkanlah mujizat Allah Subhanahu wa taala kepada kami." Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kota Hijr digempar. Seorang unta keluar dari bongkahan batu besar. Unta itu mengeluarkan air susu yang tidak pernah habis. Kaum Samud pun takjub. Mereka berbondong-bondong untuk mengambil air susu unta dan menjadi pengikut Nabi Soleh alaihissalam. Pemimpin kaum Samud gusar. Lalu mereka mengutus 9 pemuda kafir yang dipimpin oleh Kudai untuk membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam. Pada dini hari mereka berhasil membunuh unta itu. Lalu mereka mendatangi rumah Nabi Soleh alaihissalam untuk membunuhnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, serta merta batu besar berjatuhan dari langit dan membunuh ke-9 pemuda kafir itu. Kaum Samud ketakutan. Setelah kejadian itu Nabi Soleh dan pengikutnya segera pindah ke tempat lain. Tak lama kemudian azab Allah Subhanahu wa taala datang, menurunkan penyakit yang menyejikkan dan gempa dahsyat kepada kaum Samud. Gedung-gedung hancur dan kota-kota porak-poranda. Allah hancurkan dan membakar kota Hijr dengan sembaran lidah api yang besar. Kaum Samud pun musnah, tak tersisa satupun. Dari kisah Nabi Soleh ini, azab apakah yang Allah turunkan setelah kematian unta ajaib? Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Samud dengan menjatuhkan batu-batu besar kepada mereka sehingga mereka mati dengan binasa. Kaum Samud kian khawatir dengan ancaman Nabi Soleh alaihissalam. 3 hari sebelum azab datang, terjadi hal aneh pada wajah mereka. Pada hari pertama wajah mereka kekuning-kuningan, sedangkan pada hari kedua wajah mereka berubah kemerah-merahan. Sementara pada hari ketiga wajah mereka berubah ke hitam-hitaman. Pada hari keempat barulah Allah menurunkan petir yang dijanjikan pun tiba. Allah hancurkan kota Hijr dan kaum Samud hingga rusak binasa. Tahukah anak bapak semuanya apa keistimewaan kaum Samud? Kaum Samud adalah kaum yang pandai membangun rumah dan bangunan yang indah, megah dan kokoh dengan memahat dari batu-batu gunung. Mereka hidup makmur dengan harta kekayaan yang melimpah ruah. Namun sayangnya mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga Bapak bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Soleh ini.